yang di situ tidak ada kepastian. Jadi pemangsa atau orang yang mau berjudi ini tentulah orang yang tidak memahami takdir. Karena Gitu. spekulasi tadi. Ya, karena spekulasi. Satu, orang yang akan bisa dimangsa judi tentu adalah orang yang tadi keimanannya itu sangat lemah. 600 triliun sampai bulan Juni 2024 itu tadi disebutkan ada dua sumber, ada bank sentral ya, ada juga kasino kan setiap negara ya. Nah, untuk kita yang 600 triliun peredarannya ini apa sih manfaat dari pemerintah dalam hal ini? Pemerintah apakah ada manfaat langsung yang diterima oleh negara, misalnya pajak atau apa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi, dimanapun berada kita jumpa lagi. Kita akan bincang-bincang, ini masalah yang sedang ramai. Jadi trending topik mungkin pada hari-hari ini tentang judi online. Berkali-kali pemberitaan dimanapun di mass media, termasuk juga di sosmed, sosial media, selalu membincangkan soal judi online. Nah, kita akan membahas soal ini dengan pakarnya. Saya boleh menyebut dengan pakarnya karena pakar dalam pengertian ahli dari sisi pendekatan agama. Judi dilihat dari sisi agama. Belum lagi mungkin narasumber kita yang satu ini juga ahli hukum. Jadi klop sekali ya, kita perkenalkan Bapak Dr. Irawan Santoso, SHMH. Nah, Pak Irawan ini akan memberikan sedikit uraian tentang bagaimana sih sebetulnya judi online ini di mata Islam, di mata agama Islam. Tentunya kita ketahui itu pasti haram, sudah jelas. Tapi bagaimana kalau dikaitkan dengan alasan yang sekarang berkembang, bahwa banyak bandar-bandar judi slot online ini yang memberikan alasan untuk membantu orang miskin. Kelihatannya sesuatu yang kontradiksi gitu ya. Artinya haram tapi ada membantu orang miskin kan bagus gitu kan, bagus-bagus amat. Nah, itu kontradiksi inilah yang akan kita bahas dengan Pak Dr. Irawan Santoso. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gimana kira-kira Ustaznya tentang judi online ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Jadi fenomena judi ini sepanjang peradaban ini tidak pernah hilang. Jadi judi ini kenapa selalu diharam? Artinya dalam agama ini sudah tegas, ini haram. Jadi semua agama tidak ada yang menghalalkan judi. Tapi judi ini tidak pernah hilang dari kehidupan. Gitu. Nah, kenapa fenomena ini tidak hilang? Karena ini adalah bagian dari penyakit masyarakat. Nah, judi, zina, riba, narkoba, narkotika, mabuk, dan lain-lain. Ini adalah fenomena maksiat. Nah, jadi ini adalah kamar maksiat yang tentu antitesa dari maksiat ini adalah syariat. Gitu. Nah, sekarang kita lihat judi. Kita bicara dulu hakikatnya. Mengapa judi ini haram? Nah, jadi judi ini adalah persoalan kita mencari uang. Seolah-olah mengambil uang itu dengan pola yang mengambil keuntungan dalam permainan yang di situ tidak ada kepastian. Jadi pemangsa atau orang yang mau berjudi ini tentulah orang yang tidak memahami takdir. Karena Gitu. spekulasi tadi. Ya, karena spekulasi. Satu, orang yang akan bisa dimangsa judi tentu adalah orang yang tadi keimanannya itu sangat lemah. Jadi pemahaman terhadap takdir, kodok dan kodar ini dia sangat lemah. Gitu. Jadi maka ini akan menjadi mudah bagi korban-korban terhadap penyakit masyarakat tadi. Kenapa bisa dikatakan ini dia tidak memahami takdir? Karena kita harus lihat bahwa yang namanya rezeki itu sudah ditakdirkan, sudah digariskan
dari kita hidup sampai kita mati, maka takdir ini terhadap rezeki ini sudah ada. Gitu. Sudah ditakar ya, sudah ditakar. Jadi dia tidak hilang. Jadi orang yang berjudi, dia ini tentu ada satu pondasi dia adalah nafsu syahwati. Nafsu dia ingin mencari keuntungan banyak, termasuk juga dalam hal riba. Orang yang menjadi korban riba itu orang yang punya ambisi nafsu syahwati. Pondasinya pasti nafsu, bukan akal. Orang yang berjudi itu orang yang tidak menggunakan akalnya. Walaupun bisa secara matematis, judi secara offline, misalnya kasino itu bisa dimatematiskan. Nah, dalam wilayah itu mungkin kita akan bisa punya perspektif yang berbeda. Misalnya dihitung, kartu bisa dihitung segala macam, sehingga kemungkinan dia kalah itu sangat kecil. Kemungkinan dia menang itu akan besar. Tapi yang namanya judi, pemenangnya cuma satu, bandar. Pemain itu tidak akan pernah menang. Pasti itu ya. Nah, itu sudah pasti. Itulah yang sudah pasti. Bandar lah yang menang. Betul. Nah, dari situlah muncul yang namanya superior dan inferior. Superiornya siapa? Bandar. Maka di situ tidak akan ada namanya keadilan. Maka pemilik kasino, pemilik judi, itulah yang menang. Termasuk itu yang judi offline. Judi online, pebandarnya lah yang akan menang. Karena tidak akan semua pemain itu mendapatkan kemenangan. Dari 100 pemain, satu yang menang. Gitu loh. 99 kalah semua. Itu semua kalah. Jadi miskin gitu. Nah, orang berpikir yang kita berada dalam satu yang itu. Nah, itulah yang terus dihalusinasi seolah-olah kita akan mendapatkan satu itu. Sabar kayak dulu SD-SB. Pasti akan ada yang menang. Tapi tidak semua. Dari 3.000 yang pasang, yang menang 10. Oke, kalau lihat halusinasi tadi artinya masyarakat terpengaruh. Kalau kita lihat fenomena sekarang, dari tahun 2021 itu 57 triliun peredaran daripada peredaran uang ya dari judi online ini. 2021 57 T. Kemudian sekarang ini tahun 2024 masih bulan Juni sudah 600 T peredaran uang. Itu fenomena apa dan kenapa kok dari sisi hukum kan sudah jelas, bukan hanya agama yang melarang tapi juga negara gitu ya. Negara kan melarang, banyak undang-undang yang melarang soal itu. Kenapa undang-undang kita nggak efektif ya untuk membasmi? Ya, satu dari segi hukum tentu ini adalah kelemahan dari law enforcement, penegakan hukum. Nah, jadi kita lihat dari jumlah angka yang sangat fenomenal. Uang judi itu begitu triliunan. Nah, jadi ini setelah modern state, hanya ada dua model untuk menarik uang dari masyarakat. Satu dengan pola perbankan, yang kedua dengan pola judi. Nah, jadi setiap negara, setiap state itu selalu punya bank sentral dan punya kasino. Rata-rata itu selalu memiliki itu, gitu loh. Nah, jadi dulu ada seorang anggota DPR pernah menjelaskan hal ini, dan dia punya data yang sangat kuat terhadap bahwa setiap ada bank sentral di situ ada kasino, ada judi. Kalau kasino ini kan sifatnya online, offline. Nah, tapi ada juga yang sifatnya online. Di Indonesia mungkin secara offline kita sulit menemukan secara kasat mata, tapi secara online kita bisa lihat. Nah, jadi ini adalah jalan untuk menarik uang dari masyarakat. Gitu. Siapa yang bisa menarik uang nih? Para bandar. Jadi peredaran uang itu adalah jatuh ke circle-nya para bandar, bandar judi. Nah, satu lagi adalah pola yang lain itulah narkotika. Nah, itu jalan untuk menarik uang dengan mudah. Nah, itu sumbernya semua adalah nafsu syahwati. Jadi yang bisa menjadi korban para judi, para bandar ini adalah orang-orang yang selalu mengikut pada nafsu syahwatinya. Orang yang mengikut nafsu syahwati, ini tentu orang yang tidak menggunakan rasionalitasnya, apalagi menggunakan kolbunya. Nah, jadi di sini problematika besarnya. Jadi dasarnya adalah fondasi untuk kita tidak tertarik pada judi, maka kita harus lihat, nafsu syahwati kita ini harus kita bendung, kita bungkus gitu. Nah, jadi jalan agama dia adalah jalan satu-satunya. Nah, disitulah disebut dengan tazkiyatun nafs. Jadi nafs kita ini harus dididik supaya kita tidak termakan korban dari bujuk rayu judi, bujuk rayu riba, bujuk rayu zina dan lain-lain. Itu semua adalah pondasi nafsu syahwati. Oke, menarik. Jadi apa namanya kalau peredaran uang tadi begitu besar 600 triliun sampai bulan Juni 2024 itu tadi disebutkan ada dua sumber, ada bank sentral ya, ada juga kasino kan setiap negara ya. Nah, untuk kita yang 600 triliun peredarannya ini apa sih manfaat dari pemerintah dalam hal ini? Pemerintah apakah ada
ada manfaat langsung yang diterima oleh negara, misalnya pajak atau apa gitu. Ya kalau secara Maksudnya makanya law enforcement-nya itu jadi lemah gitu maksudnya gitu. betul. Ya secara hukum ya, kalau kita lihat secara positivisme, hukum positif, judi ini apakah termasuk tempat hiburan yang dilegalkan, kan gitu, atau wahana yang dibolehkan? Offline berarti. Kalau yang offline, mungkin dia harus punya perizinan, seperti di Genting, di Malaysia kan gitu. Di Indonesia kan tidak ada. Di mana wilayah yang dibolehkan terhadap wilayah adanya judi, gitu loh. Kalau dia menjadi legal, maka di situ ada pemasukan untuk negara. Tapi berapa persen jumlahnya? Mana lebih banyak manfaat dan mudorotnya? Malaysia, dia melegalkan judi. Ada satu wilayah, di situ ada dibolehkannya judi secara offline. Tapi Malaysia tidak menjadi negara yang kuat di situ. Artinya judi itu tidak menjadi faktor negara itu kemudian menjadi bagus. Gitu loh. Tidak ada indikator bahwa kita melegalkan judi itu kemudian membuat kita kuat. Dulu Gubernur DKI Jakarta pernah membuat legalisasi judi. Tapi kemudian apa manfaatnya buat negara? SDSB itu misalnya. SDSB misalnya, kemudian membangun jalan segala macam. Sekarang tidak ada judi juga bisa jalan dibangun. Nah, problemnya kan bukan soal legalisasi judi itu sebuah keharusan atau tidak. Karena banyak pola untuk melakukan pembangunan itu bukan harus dengan dana judi. Sekarang sumber dana judi itu dari mana? Ya dari masyarakat. Nggak ada dari tempat lain sumber dana judi itu. Jadi dari masyarakat disedot kepada para bandar. Sama juga tadi dengan pola banking system. Dana masyarakat disedot. Jadi sumbernya itu adalah masyarakat. Yang korban ini adalah masyarakat, rakyat gitu loh. Cuman yang diuntungkan pasti adalah kelompok tertentu. Kalau dalam judi adalah para bandar ini. Hanya dia yang untung, menikmati dari uang-uang rakyat tadi. Kalau kaitan dengan law enforcement yang tadi yang sangat lemah itu bukan karena istilahnya pemerintah diam aja, karena juga ada pemasukan untuk negara gitu. Ya, secara legal kita tidak ada negara itu memberikan legalisasi judi. Berarti tidak ada negara mendapatkan pajak dari judi. Nggak ada, kecuali ada satu wilayah negara memberikan izin. Di situ tentu ada pendapatan negara. Gitu. Tapi kita lihat hari ini kita tidak menemukan di mana ada yang terbuka ya negara memberikan terbuka. Berarti ini kan ada uang ilegal, pemasukan yang tidak ada manfaatnya buat negara. Jadi kalau gitu kenapa ini dibiarkan? Nah itu pertanyaan. Gitu loh. Nah inilah bentuk bahwa negara sangat lemah terhadap urusan-urusan penyakit masyarakat seperti ini. Dan ini adalah penyakit negara. Kalau negara sudah banyak penyakitnya, itu bertanda negara yang rusak. Ibnu Khaldun mengatakan demikian, gitu. Jadi kalau negara sudah banyak pajak, sudah banyak hal-hal yang sifatnya merusak tatanan masyarakat, itu adalah negara yang rusak. Jadi negara yang tidak ideal. Nah, maka kalau ini terus dibiarkan oleh para penyelenggara negara, maka pertanda bahwa negara ini sudah rusak. Gagal ya, negara gagal. Ini negara gagal. Siapa yang mengatakan Indonesia ini berhasil kan gitu? Berhasil dari segi apa? Gitu. Dari segi uang perputaran judi yang besar itu. Itu kan yang diuntungkan adalah para bandar. Tidak ada satupun keuntungan itu buat negara. Gitu loh. Jadi karena itu uang masyarakat ditarik gitu. Oke. Jadi pemirsa TV Masyumi, kita berharap sekali untuk like, subscribe, kemudian share dan komen acara kita. Ini menarik sekali tadi uraian dari Pak Irawan Santoso. Nah, pertanyaan terakhir terkait dengan topik kita tadi ini, kalau alasan para promotor loh, kalau judi online slot terutama itu kaitannya dengan membantu mereka-mereka yang miskin katanya. Itu bagaimana logikanya? Ya, sekarang begini, apakah kemudian alasan kita harus mengambil uang masyarakat, kemudian diuntungkan oleh satu tangan para bandar kemudian memberikan sumbangan. Berapa persen itu yang diuntungkan? Sementara bandar menarik uang triliunan itu dari masyarakat. Kemudian dibagikan paling hanya kepada segelintir orang. Jadi kan bandar ini hanya menciptakan satu alibi. Bahwa seolah-olah dia juga memberikan sumbangan. Karena setiap bandar judi pasti dia orangnya ada sedekahnya. Yang sedekah yang selalu ditampilkan. Nah, itu ada tipikal bandar judi dimanapun dan kapanpun. Dia pasti akan bersedekah. Tapi sedekah dia itu hanya berapa persen dari keuntungan yang dia tarik dari uang masyarakat. Jadi kita jangan terkesima dengan 1%-nya itu. Yang uang yang dia sedekahkan, atau dia sumbangkan.
Jadi itu seperti CSR-nya. Padahal bukan CSR lah kan gitu. Seperti itu hanya ya. menutupi alibi kejahatan dia. Jadi dia sangat jahat sekali karena dia menarik uang orang itu dari yang triliunan, kemudian paling dia sumbangkan itu cuma berapa perak. 1%. 1%. Kadang pun nggak sampai 1%. Enggak. Jadi artinya disinilah tidak adilnya itu. Nah, sementara yang disumbangkan itulah seolah-olah alibi bahwa kita adalah orang dermawan, si bandar-bandar judi ini. Sementara dalam pola untuk bagi si penerima ini, tentu kita harus melihat dalam Islam itu kita harus tahu dari mana sumber pendapatan kita, dari mana sumber rezeki yang kita ambil. Kalau dapatnya dari yang tidak halal, maka kita tidak wajib untuk memakannya. Jadi makanlah apa yang sumbernya halal. Nah, kalau ulama dulu mengajarkan ada sampai 5 nasab. Sumbernya itu tidak hanya satu. Kita dapat dari si A ini dapat dari mana? Dari si B, dari si C, sampai 5 nasab baru kemudian kita boleh ini halal. Kalau kita nggak tahu, Sekarang banyak orang jadi alasan saja. Yang penting kan ini sumbernya sudah halal. Padahal itu dikasih bandar judi. Nah, kenapa kita ambil? Nah, jadi kalau perlu dengan ketakwaan kita bahwa rezeki adalah sudah dijamin Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disumbangkan bandar judi kembalikan. Karena itu pasti haram gitu. Itu haram, sudah jelas. Oke, terima kasih Pak Irawan Santoso. Pemirsa TV Masumi, kita akhiri bincang-bincang kita yang sangat-sangat luar biasa tadi tentang judi online yang makin terus menggurita dengan peredaran uang sepanjang tahun 2024 ini sampai 600 triliun. Luar biasa sekali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.